siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Siti. Nah, hari ini nanti kita akan bersama-sama lagi belajar ya. Nah, namun sebelum kita belajar, nih Bu Guru punya lagu. Nah, lagu ini biasanya dinyanyikan pada waktu kalau kita mau masuk sekolah, waktu kita masih sekolah bersama-sama di TK Bina Kasih. Nah, lagunya tentang apa ya? Ya, yuk kita dengarkan bersama-sama dan kita lihat juga bersama-sama. Ini lagunya. Nah, sudah melihat lagunya tentang apa tadi ya? Pinter ya. Lagunya tentang tanda kalau kita mau masuk kelas. Tadi tandanya menggunakan apa? Ya, bunyi lonceng ya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan bersama-sama masih belajar tentang alat komunikasi, yaitu alat komunikasi tradisional. Kemarin sudah banyak sekali ya yang kita pelajari. Ada beduk, ada peluit, ada koran. Nah, untuk hari ini kita akan mengenal satu lagi alat komunikasi tradisional. Nah, seperti yang ada di dalam nyanyian tadi, Bu Guru juga punya alat yang termasuk alat komunikasi tradisional. Nah, tapi bentuknya seperti ini punya Bu Guru. Ini adalah lonceng, tapi bentuknya dan ukurannya kecil. Nah, anak-anak, lonceng itu biasanya terbuat dari bahan logam ya. Nah, yang terbuat dari bahan logam itu biasanya lonceng yang ukurannya besar. Namun ada juga lonceng yang ukurannya kecil ini juga terbuat dari bahan lain, bahan bukan logam. Nah, bahan apa ya? Itu bahan yang terbuat dari keramik. Nah, anak-anak, kenapa kok dinamakan lonceng? Nih, lihat ya. Lonceng itu adalah suatu benda
yang bentuknya itu menyerupai tabung, tetapi bagian salah satu sisinya itu terbuka. Nah, di dalamnya ini ada alat pemukulnya. Biasanya tergantung seperti ini ya. Namun ada juga lonceng yang pemukulnya itu tidak digantungkan seperti ini. Nah, kalau ini digoyangkan atau dipukul akan menghasilkan bunyi, yaitu bunyi lonceng seperti ini. Kalau ini Bu Guru goyangkan ya. Nah, ini bunyi lonceng. Tapi bunyi lonceng itu tidak hanya seperti ini, bunyinya bermacam-macam. Nah, anak, sekarang coba kalau gunanya lonceng itu untuk apa ya? Nah, zaman dulu lonceng itu biasanya digunakan di tempat-tempat ibadah. Contohnya di gereja atau di pura atau di wihara. Nah, gunanya untuk apa? Nah, seperti sekolah kita juga dekat dengan gereja. Nah, pada waktu-waktu jam tertentu seperti jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Nah, pasti lonceng di gereja itu akan berbunyi. Nah, itu menandakan apa ya? Nah, itu artinya bahwa lonceng tersebut memberikan pesan kepada kita itu untuk berdoa atau sembahyang. Seperti kalau jam 6 pagi, klondeng, 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 klondeng. Itu juga kita tahu, sekarang sudah jam 6 pagi. Terus nanti siang lagi bunyi lagi, klondeng, klondeng, klondeng. Itu jam 12 siang. Ternyata nanti sore lagi, ternyata ada bunyi lagi. Klondeng, 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 jam 6 sore. Jadi kita juga tahu bahwa lonceng itu di samping untuk memberikan pesan kepada kita untuk berdoa pada jam-jam tersebut, kita juga tahu bahwa bunyi lonceng itu menandakan waktu. Nah, waktu 6 sore, 12 siang, 6 pagi. Nah, itu kita disuruh berdoa. Suruh berdoa apa ya contohnya ya? Nah, berdoa malaikat Tuhan ya. Terus kalau untuk umat yang beragama Hindu atau Buddha itu juga digunakan untuk alat penanda pada waktu mengadakan ritual keagamaan atau berdoa ya. Nah, itu gunanya lonceng sebagai sarana ibadah. Terus sekarang di sekolah kita, tadi Bu Guru sudah membunyikan ya, lonceng itu juga berguna di sekolah kita. Gunanya untuk apa? Nah, untuk menandai bahwa sekolah itu sudah masuk, terus waktu istirahat, juga waktu pulang. Apabila lonceng kita bunyikan pagi-pagi, sudah masuk, berarti kita harus baris yang rapi. Terus belajarnya sudah selesai, baru jam 9 bunyi lagi, waktunya istirahat. Terus nanti lagi agak siang lagi, mungkin jam 10 bunyi lagi, itu waktunya kita pulang sekolah. Di samping itu di rumah kita juga sering ada yang dipasang lonceng. Nah, gunanya untuk apa kalau di rumah-rumah? Nah, itu untuk memberitahu kepada orang yang datang ke rumah kita, biar yang punya rumah tahu kalau ada tamu. Nah, tinggal membunyikan lonceng yang ada di depan pintu atau di depan rumah. Nah, dibunyikan lonceng, lonceng, lonceng. Yang ada di dalam rumah sudah mendengar. Di depan ada tamu. Akhirnya dibukakan pintu. Nah, anak, di samping itu tidak hanya tempat ibadah, tidak hanya sekolah, tidak hanya di rumah, binatang pun juga ada yang menggunakan lonceng. Nah, menggunakannya bagaimana? Nah, kalau binatang tidak digoyangkan ya. Nah, binatang itu nanti kalau binatang itu bergerak sendiri, dia akan berbunyi sendiri loncengnya. Nah, ditaruh di mana ya kalau binatang loncengnya?
Nah, ditaruh di leher binatang tersebut. Binatang apa yang menggunakan lonceng? Iya, sapi, kerbau, kambing, kucing, atau anjing. Apakah loncengnya juga seperti loncengnya Bu Guru? Apakah seperti lonceng yang ada di gereja? Tentu bentuknya berbeda. Kalau lonceng yang digunakan oleh sapi atau yang dipakai oleh sapi atau kerbau, itu loncengnya biasanya bentuknya tidak seperti ini, tapi agak pipi. Nah, bunyinya juga berbeda, tidak ngiling-ngiling ya, tapi bunyinya biasanya glondong glondong glondong. Nah, itu lonceng yang dipakai oleh sapi atau kerbau. Gunanya untuk apa kok sapi atau kerbau memakai lonceng? Nah, itu untuk menjaga keselamatan sapi atau kerbau itu dari pencuri. Loh, kok bisa? Iya, nah kalau ada orang yang akan mengambil atau mencuri sapi atau kerbau, nah kebetulan kerbaunya itu ada loncengnya dan sapinya juga ada loncengnya, nah pasti sapi itu kan bergerak-bergerak, akhirnya loncengnya berbunyi. Nah, yang punya sapi atau punya kerbau mendengar, nah itu tandanya bahwa ada sesuatu yang terjadi, misalnya mau dicuri. Nah, yang mempunyai sapi atau kerbau tadi kalau baru tidur terus bangun tidur dan menengok ke kandang. Nah, kalau kucing dan anjing juga pakai lonceng, tapi loncengnya tidak seperti ini juga. Loncengnya kecil-kecil dan bentuknya bagus-bagus. Nah, itu untuk apa? Nah, itu juga bisa sebagai tanda pengenal. Kalau yang mempunyai anjing sudah mengenali bunyi loncengnya tersebut, nah itu bisa tahu bahwa itu anjing miliknya. Nah, anak, kalau lonceng untuk kucing yang dipakai kucing atau anjing, itu gunanya untuk apa ya? Nah, itu salah satunya sebagai tanda pengenal. Contohnya, apabila kucing atau anjing itu hilang atau pergi jauh, nah, seumpama kita panggil, nah, dengan adanya lonceng itu, dia akan jalan atau berlari, terus berbunyi loncengnya itu, maka kita akan tahu di mana kucingnya, di mana anjingnya, ya. Jadi dengan adanya lonceng yang dipasang di kucing atau anjing, pemiliknya bisa mengetahui keberadaan di mana binatang tersebut. Anak-anak, nah sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mengenal lonceng peninggalan zaman dahulu. Nah, zaman dahulu itu waktu zaman ada penjajahan Belanda, terus ada zaman masih pemerintahannya itu berbentuk kerajaan-kerajaan. Nah, itu ada beberapa lonceng yang menjadi peninggalan bersejarah. Contohnya, nih, lonceng ini adanya di kota Aceh. Nah, lonceng apa namanya ya? Yaitu lonceng Cakradunya. Nah, di sana ada peninggalan lonceng dari seorang armada laut yang berasal dari Cina. Namanya Cheng Hu. Seperti kemarin ya, Kentongan juga yang menemukan adalah Cheng Hu. Lonceng pun juga sama. Tapi kalau lonceng ini oleh Cheng Hu itu karena dia mendapat suatu perintah dari Raja Cina untuk datang ke Indonesia mengadakan kerjasama atau persahabatan antar dua kerajaan. Nah, dengan lonceng itu dia mengikat kerjasama tersebut. Nah, kok dinamakan Cakradunya itu kenapa? Apa artinya? Nah, Cakradunya. Cakra itu ada artinya sendiri dan dunya itu juga ada artinya. Nah, kalau cakra itu artinya berita. Sedangkan dunya itu adalah dunia. Nah, jadi lonceng Cakradunya adalah alat untuk menyampaikan berita ke dunia. Nah, ya anak-anak, artinya lonceng Cakradunya. Nah, sekarang lonceng tersebut ada di mana?
Nah, untuk saat ini karena lonceng tersebut sudah menjadi lonceng yang sangat bersejarah, itu sekarang disimpan di Museum Aceh. Nah, lonceng tersebut sekarang diletakkan di sebuah kubah di halaman Museum Aceh tersebut. Jadi loncengnya sudah menjadi peninggalan bersejarah. Nah, anak, masih ada satu lagi, yaitu lonceng kereta. Nah, lonceng kereta itu dipasang di bagian lokomotif. Nah, biasanya lonceng itu terletak di belakang cerobong asap. Nah, kereta apa ya kalau yang ada asapnya? Zaman dulu itu adalah kereta uap ya. Jadi zaman dulu kereta uap itu masih menggunakan lonceng, dan loncengnya pun belum digerakkan menggunakan mesin, tapi masih dibantu dengan tenaga manusia untuk membunyikannya. Nah, gunanya untuk apa kok kereta menggunakan lonceng? Nah, karena lonceng itu untuk berkomunikasi antar awak kereta. Nah, dalam mengirimkan pesan atau berita dalam kereta tersebut itu menggunakan kode atau sandi. Nah, sandi yang digunakan oleh kereta uap tersebut namanya sandi Morse. Nah, sandi Morse itu seperti apa ya? Nah, ini sandi Morse itu bentuknya ada titik dan ada garis panjang. Nah, pada waktu membunyikan lonceng dalam kereta tersebut itu ada sandinya. Kalau titiknya satu, itu dibunyikan loncengnya hanya satu kali. Tetapi kalau nanti membunyikannya dua kali berarti tidak titik, tapi sandinya garis ya, secara berurutan ya. Jadi kalau membunyikannya itu satu kali sandinya titik, sedangkan kalau membunyikannya dua kali itu sandinya berupa garis, dan itu dibunyikan secara berurutan sesuai dengan berita yang akan disampaikan ya. Namun untuk sekarang ini lonceng kereta sudah digerakkan secara hidrolik atau otomatis, tidak menggunakan sandi lagi ya. Nah, anak, itu tentang lonceng hari ini yang kita pelajari. Sudah banyak sekali ya, sudah mengenal lonceng itu apa, terus gunanya untuk apa. Terus kita juga sudah mengenal lonceng-lonceng zaman dahulu sebagai peninggalan bersejarah. Juga kita sudah mengenal bahan yang digunakan untuk membuat lonceng. Nah, anak, kalau kita belajar supaya lebih pintar, tentu saja ada tugas dari Bu Guru supaya anak-anak bisa mengingat-ingat dengan betul bahwa pada hari itu kita belajar tentang apa. Nah, untuk hari ini kita belajar lonceng. Maka tugas dari Bu Guru hari ini kita akan bersama-sama membuat tiruan lonceng ya. Alatnya sudah disiapkan? Pinter. Yuk sekarang kita bersama-sama membuat tiruan lonceng. Nah, anak, sudah siap ya? Yuk kita bersama-sama membuat tiruan lonceng. Pertama kita ambil kertas, boleh kertas lipat, kertas apa saja boleh ya. Nah, nanti ukuran loncengnya terserah anak-anak, mau berukuran yang kecil juga boleh, yang besar juga boleh, seperti punya Bu Guru juga boleh, tergantung bahan yang sudah disiapkan. Nah, pertama kita ambil kertasnya ya, kita gulung-gulung seperti kemarin ya. Ini pasti sudah pintar. Kita gulung-gulung. Nah, terus kita kasih lem. Nih, seperti ini. Kalau sudah, kita ambil gelasnya, kita lubangi dulu gelasnya. Nah,
nanti anak-anak seumpama melubanginya itu belum kuat, bisa minta tolong kepada mama atau papa ya. Dilubangi bagian tengahnya sini. Ini ya, seperti ini. Nah, kemudian kita ambil benangnya. Nah, kita lubangi dulu bagian ujungnya kertas yang sudah kita gulung tadi. Kalau tidak ada pelubang, bisa menggunakan gunting ya. Ini seperti ini. Kita ukur sesuai dengan gelas yang kita gunakan, tidak terlalu panjang ya. Ini seperti ini. Baru benangnya kita masukkan dengan dibantu menggunakan lidi ini. Ini seperti ini. Dibuat sama ukurannya. Nah, baru kita masukkan di dalam gelas yang sudah kita lubangi tadi dengan cara juga sama dibantu menggunakan lidi untuk memasukkan benangnya. Ini satu. Nah, ya. Nanti bisa minta tolong sama mama atau papa untuk memasukkan karena memang agak susah. Nih, seperti ini. Kita tarik sampai dalam. Nah, seperti ini ya nanti hasilnya. Nah, terus kita tali. Talinya boleh menggunakan benang wool, menggunakan raffia atau benang yang lainnya. Nih, jadinya seperti ini loncengnya. Kalau kita goyang, dia akan berbunyi. Nah, seperti ini. Bisa? Pasti bisa ya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Nah, anak, jangan lupa ya, nanti minta tolong kepada mama atau papa untuk memfotokan pada waktu anak-anak membuat lonceng tersebut beserta hasil yang sudah jadi. Ya, terus nanti dikirimkan ke ibu guru masing-masing. Ditunggu ya tugasnya ya. Nah, anak, belajar hari ini cukup sekian dulu ya. Pesan Bu Guru, jangan lupa rajin belajar. Apalagi yang sudah mau masuk SD. Sedangkan nanti yang adik kecil juga sudah mau masuk ke kelompok yang lebih besar, mau kelompok B. Jadi harus juga rajin belajar supaya pintar. Nah, anak, belajarnya dari Bu Siti cukup sekian dulu ya. Besok kita bisa bertemu kembali pada materi atau belajar yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa.